Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Panji Agung Putra. Saya bersama dengan teman-teman saya, Muhammad Faisal, Hilda Adriani, dan Nur Aziza Wanandasari. Kami dari Universitas Setia Nusantara ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai perusahaan seblak gurih-gurih Asoy milik kami sendiri. Oke, kenapa harus namanya seblak instan? Karena seblak instan ini adalah produk inovatif dari jajaran masyarakat Indonesia, yaitu seblak, dan seblak instan ini ready to eat dimanapun dan kapanpun. Terus kenapa sih harus seblak instan? Karena pertama, itu adalah solusi waktu. Kamu nggak perlu capek-capek cari langsung seblak, karena kita udah punya produk yang ready to eat dimanapun kapanpun. Itu yang kedua ya. Yang kedua adalah produk kita instan, dan yang tadi aku udah bilang ready to eat dimanapun kapanpun. Lalu yang ketiga, kita punya variasi rasa ya, jadi teman-teman bisa milih variasi atau rasa teman-teman yang kira-kira suka. Yang keempat yaitu adalah harga yang kompetitif dan terjangkau. Nah, untuk visi dan misi dari PT Seblak Gurih-Gurih Asoy, yang pertama yaitu dari visi, kita ingin menciptakan produk seblak instan yang sangat unggul, sehingga dari segi rasa sangat diminati oleh para remaja dan juga kaum-kaum penyuka seblak. Oke, untuk misinya yang pertama adalah kita ingin untuk produk seblak instan ini sebagai produk yang sangat mudah dikonsumsi oleh konsumen di saat konsumen bepergian kemanapun. Yang kedua, kita memasarkan produk seblak ini dengan sangat fresh dan premium. Oke, yang ketiga yaitu kita ingin menjaga hubungan dengan konsumen, yaitu dengan memberikan pelayanan dengan full komitmen agar kita tetap bisa menjaga hubungan dengan konsumen dan membuat konsumen untuk repeat order. Lalu yang keempat adalah kita menggunakan bahan yang berkualitas, tentu tidak dengan bahan yang abal-abal. Yang kelima adalah kita memasarkan produk-produk di warung-warung sekitar ataupun di market-market konvensional seperti pasar swalayan atau pasar modern. Lalu yang keenam, kita tentu dengan variasi rasa yang sangat banyak membuat konsumen memiliki selera rasa yang berbeda-beda. Jadi punya pilihannya gitu banyak. Setelah sebelumnya dijelaskan tentang visi dan misi perusahaan itu seperti apa, di sini saya akan menjelaskan tujuan jangka panjangnya perusahaan kami untuk 5 tahun ke depan ingin jadi apa gitu. Pada perusahaan kami, yaitu seblak instan gurih-gurih Asoy, jangka panjangnya yang pertama, produk makanan instan seblak gurih-gurih Anya ini dapat dirasakan di setiap daerah. Yang kedua, membuka franchise di setiap mini market di Indonesia dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, memberikan lapangan pekerjaan dengan membuka ruko franchise di seluruh Indonesia. Jadi tiga tujuan panjang di atas untuk 5 tahun yang akan datang untuk perusahaan kami. Jadi kalau misalkan tujuan ini untuk 5 tahun ke depan, tiga poin tujuan kami ini untuk 5 tahun ke depan, tidak satu pun misalkan tidak tercapai, jadi kami harus memperombak lagi. Kami akan berombak lagi mulai dari visi misinya, terus tujuannya diubah lagi. Yang ketiga tuh struktur organisasinya juga bisa diubah kalau misalkan ada beberapa anggota tim yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang keempat itu strategi bisnisnya mungkin. Untuk slide berikutnya yaitu tujuan jangka pendek perusahaan. Setelah sebelumnya saya membahas tentang jangka panjang perusahaan kami yang ada 3 poin tadi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan jangka pendek perusahaan untuk waktu yang dekat. Jadi relatif waktunya 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun gitu. Pada perusahaan kami, tujuan jangka pendek perusahaannya itu ada 6 poin. Yang pertama, setiap kalangan masyarakat dapat merasakan rasa dari seblak instan dengan harga murah tapi dengan rasa yang tidak murahan.
Yang kedua, memberikan kebutuhan gizi dan nutrisi kepada konsumen yang menikmati seblak instan. Dan kurungnya, jadi karena produk yang kita jual ini berbentuk instan atau kering yang semua orang langsung bisa diolah, jadi langsung bisa dimasak, yang langsung bisa dimakan. Contohnya itu seperti mie instan. Jadi memberikan kebutuhan gizi dan nutrisi, kami akan memberikan informasi nilai gizi, singkatnya tuh ING, yang yaitu daftar kandungan zat gizi dan non gizi pangan olahan. Jadi untuk orang-orang yang emang dia tuh suka banget meriksa tingkatan kadar gula atau pokoknya gizi gitu di setiap produk, mereka tuh nggak perlu khawatir. Dan juga menjadi poin tambahan juga bagi sebelah kami, pakai produk kami gitu. Jadi untuk jangka pendeknya tuh maunya produk kami tuh akan ditulisin di tabel bawah, di belakang ada daftar ING-nya pada kemasan perusahaan sebelah kami. Yang ketiga, memperoleh penghasilan atau pendapatan tambahan. Yang keempat, mengisi waktu luang. Yang kelima, memenuhi kebutuhan jajanan untuk masyarakat. Yang keenam, memanfaatkan peluang usaha yang ada. Baik, untuk slide berikutnya, di sini ada struktur organisasi perusahaan. Di sini kami menggunakan struktur organisasi bentuk struktur sederhana atau simple struktur yang umumnya yang biasa dijumpai pada perusahaan konvensional atau yang masih relatif kecil. Karena untuk pertama kali bagi kami membuat usaha mungkin diawali dengan hal-hal yang sederhana dulu. Mungkin jika perusahaan kami benar-benar mencapai tujuan visi dan misinya, jadi perusahaan kami tuh udah agak besar, kami akan mengubah struktur bentuk organisasi kami itu yang lebih kompleks, seperti struktur divisional. Bisa dilihat pada tabel PPT. Yang pertama, yang paling atas tuh di posisi direksi, yang kedua ada direktur utama Panji, direktur utama si Faisal, yang kedua asisten direktur Hilda, dan yang ketiga tingkatan bawah lagi manajer personal saya Nur Ajijah. Di yang kedua ada manajer pemasaran, bisa Tony gitu kan. Yang berikutnya ada penilaian eksternal makro. Sekarang TikTok sudah menjadi platform media yang sangat trending di kalangan masyarakat. Produk kita juga belum banyak di kalangan, jadi kita bisa mempromosikannya di TikTok. Karena seblak instan ini sangat mudah dimasak, bumbunya juga sudah tersedia sama seperti produk-produk instan lainnya. Audit eksternal perusahaan kami melakukan audit lingkungan eksternal seperti dengan mengidentifikasi sejumlah peluang dan ancaman yang berada di lingkungan eksternal perusahaan. Menganalisa lingkungan eksternal dapat dilakukan dengan pendekatan model 5 kekuatan Porter analisis kompetitif. Karena produk kami tergolong memiliki komposisi yang mudah, jadi orang-orang bisa membuatnya sendiri dengan harga yang murah. Internal perusahaan. Faktor utama internal pada perusahaan kami terletak pada faktor yang berhubungan dengan manajemen dan kemampuan perusahaan itu sendiri. Kemampuan perusahaan seperti sumber daya manusia, kemampuan modal, alat, dan hal-hal yang mendukung berjalannya bisnis tersebut. Lalu ada strategi tingkat bisnis. Perusahaan kami memilih strategi SWOT. SWOT sendiri merupakan singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, Threat. Strength-nya, produk kami adalah produk inovatif. Produk kami mudah digunakan dan menghemat waktu. Weakness-nya, produk kami tergolong memiliki komposisi yang mudah, jadi orang-orang bisa membuatnya sendiri dengan harga yang murah. Opportunity-nya, jumlah peminat dan target pasarnya meluas. Trade-nya, karena produk kami inovatif, pasti banyak kompetitor yang dapat mengikuti karena bahan-bahannya juga mudah dan murah. Lalu,
Latar belakang penggunaan analisis SWOT. Penggunaan strategi bisnis analisis SWOT pada bisnis seblak ini karena analisis SWOT merupakan strategi manajemen yang mengukur langsung pada besarnya pasar, kekuatan dan kelemahan perusahaan secara menyeluruh, terlebih lagi bagi kami yang baru memulai usaha. Oke, untuk salah satu alat manajemen untuk yang digunakan pada perusahaan kami sebagai suatu strategi adalah memberikan diskon yang banyak untuk konsumen yang membeli produk kami, lebih dari quantity ataupun reseller, sehingga kita mendapatkan jalin hubungan dengan konsumen maupun usaha-usaha retail lainnya. Oke, untuk TikTok kepemimpinan kami menggunakan sistem demokratis karena kami ingin semua karyawan berperan aktif dan saling menghargai satu sama lain demi mencapai tujuan perusahaan. Dan untuk tipe budaya di perusahaan kami menggunakan budaya yaitu konstruktif, di mana karyawan diwajibkan untuk saling berinteraksi dengan individu lain untuk menjadikan sebuah solusi untuk masalah perusahaan sehingga perusahaan dapat maju dan berkembang lebih baik lagi.